menggunakan Revit secara otomatis, dia bisa mendapatkan angka 410,13. Tetapi kalau menggunakan manual 429, ini deviasinya 19 kilo. Kalau saya membandingkan antara selisih ini dengan yang bawah, ini tentunya sangat jauh ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir di sini saya akan coba perlihatkan juga untuk betonnya ya. Nah, untuk volume beton di sini baik Revit ya, di sini volumenya adalah 17 kubik. Pembuktiannya ini cukup sederhana karena bentuknya simple ya. Ini hitungan manual saya, jadi 5 dikali dengan 2 dikali dengan 1,7. Ini 17 kubik, di sini juga 17 kubik ya, jadi sama di Revit. Kita cek bagaimana dengan software TAS ya di sini. Oke. Nah, di software TAS ini saya save dulu. Saya bisa mengeluarkan volume juga secara otomatis, tinggal diklik saja di sini, kemudian calculated selected entity. Oke, seperti ini, klik OK. Nah, di sini saya lihat dulu kuantitinya. Nah, kuantitinya adalah 17 kubik. Jadi secara volume beton, baik untuk software TAS, TRB maupun Excel itu sama ya, maupun juga dengan Revit ya, kita bandingkan. Yang berbeda di sini adalah perhitungan pada pembesian. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan TRB? Karena di TRB ini kita bisa mengetrack ya dari mana datangnya panjangnya dan berapa jumlahnya ini langsung otomatis. Kemudian memasukkan tulangannya juga otomatis ya, seperti ini. Jadi lebih gampang ya di sini, berbeda dengan software Revit. Jadi mungkin itu yang bisa saya review untuk 3 software ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti jika ada waktu dan kesempatan saya akan melakukan review yang lebih mendalam lagi tentang 3 software ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Halumata di channel BIM Engineering Polindo. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial ya untuk membandingkan 3 software yang berbasis BIM di dalam perhitungan kuantiti sebuah file cap. Nah, sederhananya seperti ini ya konsepnya. Jadi di sini saya punya satu buah file cap. Ukuran file capnya di sini adalah 2 meter dikali dengan panjangnya 5 meter, dan untuk tingginya di sini adalah 1 meter 70 ya. Jadi saya akan mencoba membandingkan dari ketiga software tersebut mana kira-kira yang memang mendekati dan mana kira-kira yang bisa kita jadikan acuan. Sama kita bisa melihat juga dari ketiga software tersebut seperti apa cara kerjanya, apa plus minusnya. Jadi tujuan saya membuat video ini hanya sebagai bahan edukasi, bukan mengejudge atau memvonis software mana yang lebih baik, tetapi yang ingin saya sampaikan dengan semakin banyaknya software yang kita kuasai atau software yang bisa kita gunakan, kita akan semakin banyak pilihan mau menggunakan software yang mana untuk kondisi yang mana ya, seperti itu. Oke, baik, di sini saya mulai dari Revit. Jadi Revit yang saya gunakan adalah versi Revit 2025. Kemudian ada juga software yang baru juga yang sebenarnya sudah lama tetapi saya baru mulai explore, namanya software Cubicos TRB, dan yang satunya adalah software Cubicos TAS atau TAS. Nah, di sini saya akan coba mulai dari software Revit dulu. Oke, pertama di sini ada sebuah file cap seperti yang saya jelaskan tadi untuk ukurannya ya. Untuk lebar 2 meter, di sini dalam satuan mm 2000. Kemudian untuk tingginya di sini adalah 1 meter 70 atau 1700 mili, dan untuk panjangnya di sini adalah 5000 mili atau 5 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk file cap seperti ini kita bisa modelkan penulangan ya. Nah, pertama saya sudah buat section di sini seperti ini. Saya coba go to view. Nah, sectionnya seperti ini ya. Ini saya akan coba masukkan tulangan. Jadi structure rebar di sini. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah besi 13 ya, seperti ini. Ini besi 13, oke. Kemudian di arah memanjang juga sama. Jadi di sini nanti saya coba buat satu potongan lagi, satu section di sini. Oke, mungkin seperti ini. Ini saya coba lihat untuk go to view-nya. Di sini juga saya akan tambahkan satu buah tulangan dengan diameter 13 juga. Oke, nah ini sudah jadi. Saya coba lihat. Nah, di sini bisa kita lihat jarak ya dari selimut terluar ke bagian luar hanya 25 mili. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Jadi di sini saya akan coba sesuaikan. Pertama saya klik dulu untuk file cap-nya seperti ini. Di sini akan saya atur semuanya menggunakan ketebalan 50 ya. Oke. Di sini saya ketebalan 50. Nah, untuk mengatur selimut teman-teman bisa klik di file cap-nya. Kemudian teman-teman masuk ke structure dan nanti ada cover ya di sini. Oke, diklik saja, kemudian nanti akan muncul cover settings. Di sini saya tambahkan ya, duplicate, cover 50 mili saja, saya klik OK. Di
Di sini saya klik seperti ini, kemudian teman-teman bisa lihat nanti kalau saya klik seperti ini di pilihan structural rebar cover, di sini ada 3, top face, bottom face, dan other face. Ini saya ganti menjadi 50 semua ya. Oke, jadi semua sisinya ini 50 mili atau 5 cm. Oke, konfigurasi tulangannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari section, ini sudah berubah ya, jadi selimutnya sudah jadi 50 mili. Oke, ini kita tinggalkan sebentar, saya lanjutkan ke jumlah ya di sini. Untuk layoutnya saya gunakan maksimum spacing dengan jarak 100 untuk arah melintang ya. Oke, sekarang arah memanjang kita samakan saja maksimum spacing jaraknya 100. Oke, dari sini sudah terlihat bentuk penulangan file cap-nya. Oke, kita lihat ke rebar schedule ya di sini. Setelah di rebar schedule ya, untuk total bar length-nya di sini ada di 41.000 atau 412.000 ya, 436 mili. Nah, ini bisa kita sederhanakan di sini ya, seperti ini menggunakan meter saja agar tidak terlalu panjang ya, seperti itu maksudnya. Untuk B, C, dan D boleh kita menggunakan mili, tapi kalau untuk bar length dan total bar length-nya ini akan saya gunakan dalam satuan meter ya. Nanti kalau misalkan ke depan kita membutuhkan satuan mili, ini bisa kita kembali lagi. Oke, selanjutnya di sini akan saya tampilkan untuk kuantitinya ya, di sini untuk quantity. Ini akan saya jumlah, oke, untuk jumlah kuantitinya. Oke, calculation total. Nah, di sini ada 70 potong ya dengan diameter 13. Oke, kita tinggalkan sebentar di software Revit-nya. Saya akan beralih ke software TRB. Nah, di software TRB ini secara default ya, kalau saya secara pribadi merasa untuk menginput tulangannya lebih mudah. Kenapa? Karena dia tidak seperti pada software Revit. Kalau di Revit saya harus memplace-nya buat section dulu ya, seperti ini. Baru saya pilih rebar, kemudian saya pilih tipe browsernya ya, atau shape browsernya di sini. Baru saya place. Nah, di software TRB dia perilakunya sedikit berbeda ya di sini. Nah, di TRB ini saya cukup mengklik misalkan file cap yang sama ya di sini. Kalau di sini tipenya PC2, ukurannya 5000 kali 2000 kali 1700. Nah, di bagian kanan ada pop up ya di sini untuk edit section form. Ini kalau saya buka di software TRB ini bentuk penulangannya seperti ini. Jadi ini bisa kita custom ya. Jadi misalkan kita mau menambahkan tulangan bagian atas juga bisa, bawah juga bisa, samping juga bisa. Berbeda dengan Revit ya. Kalau di Revit ini saya harus mengeluarkannya atau memodelkannya sendiri. Jadi misalkan suatu saat saya memerlukan untuk tutupnya di sini, berarti saya harus menambah seperti ini. Jadi pilih rebar, kemudian saya harus menambah seperti ini. Jadi menambahnya ini dengan cara manual ya, seperti ini. Tetapi secara default ini tutupnya ini juga sebenarnya sudah cukup mudah ya, tinggal kebiasaan kita saja. Dan untuk length-nya ini kalau saya perhatikan di sini ya, ini bisa kita atur ini. Misalkan saya mau hanya 500 di bagian atas seperti ini juga 500, ini juga harusnya bisa ya seperti ini. Dan di bagian rebar schedule-nya di sini harusnya sudah muncul ya. Jadi ada yang 500, 500 dan 1900. Oke, seperti itu. Nah, ini saya coba delete dulu, kita samakan dulu biar lebih mudah untuk membandingkannya. Sekarang saya ke software TRB. Oke, di sini saya masukkan saja langsung diameter 13, jarak 100. Nah, ini yang memudahkan ya kalau dengan software TRB. Jadi tinggal menginput seperti ini, di enter nanti tulangannya langsung akan otomatis. Kemudian bagian atasnya juga sama, diameter 13, jarak 100. Oke, kalau sudah selesai, kita tidak perlu memasukkan tulangan untuk samping karena di samping ini tidak ada ya. Saya membandingkan yang simple saja agar videonya tidak terlalu panjang dan lebih mudah untuk dimengerti ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah ada tulangan diameter 13 jarak 100 dan diameter 13 jarak 100 di arah memanjang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencoba membandingkan melihat volume ya. Nah, kalau di rebar schedule-nya di sini total panjangnya adalah 412,44. Oke, di sini saya siapkan formatnya di Revit di sini untuk total panjang. Oke, kita ganti ke mili dulu agar lebih mudah kita membandingkan dengan software TRB. Ini saya kembalikan ke satuan mili ya di sini. Total bar length saya kembalikan ke satuan milimeter. Oke, nah ini. Jadi 412.436,90. Ini saya masukkan di sini 412.000 kemudian 436,90. Nah, di sini untuk total berat besinya langsung otomatis ya seperti ini. Jadi dari satuan milimeter G2 dibagi 1000 dulu dikali dengan formula yang umum kita gunakan 0,00665 kali diameter kuadrat. Maka untuk berat tulangan satu file cap versi Revit adalah 429,71 kg. Nah, selanjutnya bagaimana dengan TRB? Nah, dengan TRB kita bisa mengeceknya di sini ya. Nah, untuk TRB ini saya klik dulu. Setelah saya klik seperti ini akan saya calculated selected entity seperti ini. Nah, setelah di calculated nanti setelah ada notifikasi calculation success state, ini kita klik OK saja.
Kemudian saya akan cek untuk kuantitinya ya. Jadi saya klik seperti ini. Kemudian saya akan lihat untuk view kuantitinya. Nah, di sini view kuantitinya langsung secara otomatis keluar ya. 445,883. Ini saya pindahkan dulu di sini ya. Nah, ini 445,883. Nah, untuk pembuktiannya seperti apa ya? Ini karena TRB langsung keluar ya. Nah, kelebihan yang berikutnya di TRB kita bisa melihat formula yang digunakan untuk menghitung atau mengeluarkan hasil hitungan. Kalau di software Revit di sini langsung muncul total bar length ya. Jadi total bar length ini kemudian saya masukkan seperti ini ya, total berat besi. Nah, ini pun sebenarnya di Revit punya kelebihan juga yang bisa saya tambahkan fungsinya. Jadi misalkan di sini ada saya tidak mau dalam bentuk Excel harus convert lagi seperti ini, tetapi saya mau dari Revit langsung keluar beratnya. Ini bisa. Jadi kita masuk ke fitur yang selanjutnya ya. Jadi di Revit ini punya fitur, kita pilih Edit Fields. Ya, kemudian saya akan masukkan di sini ya. Jadi bisa menggunakan Add Calculated Parameter ya di sini. Nah, tetapi sebelumnya untuk menghasilkan calculated parameter, kita tahu bahwa untuk berat besi ya, berat besi ini didapat dari volume ya, volume dikali dengan berat jenis. Nah, seperti ini. Sekarang untuk yang tersedia di Revit ini yang kita keluarkan baru total bar length dalam satuan milimeter. Nah, tentunya kita harus mengeluarkan volumenya. Oke, kita masuk ke Edit Fields di sini. Kemudian saya akan keluarkan volume ya di sini. Jadi kalau volume ini kita biasanya reinforcement volume ya seperti ini. Oke, saya kembali di sini reinforcement volume, saya masukkan seperti ini lalu saya klik OK. Nah, di sini akan kelihatan ya. Jadi volumenya adalah 318,89 cm3. Nah, ini saya akan ubah satuannya ke satuan meter terlebih dahulu. Nah, jadi volumenya kurang lebih 0,03 meter kubik ya. Kalau teman-teman mau tambah desimalnya di sini bisa sampai 3. Nah, jadi 0,032. Nah, kalau rebar reinforcement volume yang sudah keluar, teman-teman bisa menambahkan formula yang saya maksudkan tadi ya di sini. Jadi saya akan tambahkan formula di sini. Formulanya adalah saya masukkan di sini berat besi dalam kurung kilogram. Di sini saya masukkan seperti ini. Ini saya kembalikan ke structural, kemudian mesh. Nah, di sini saya masukkan formulanya. Formulanya seperti yang sudah saya ketik di Excel adalah volume dikali dengan berat jenis. Oke, jadi di sini volumenya saya ambil, kemudian dikali dengan berat jenis daripada tulangan baja ya, ini 7850. Kita klik OK. Kita OK lagi, maka di sini sudah muncul ya, berat besinya sudah ada. Oke, kalau berat besinya sudah muncul seperti ini, saya akan coba formatting lagi. Untuk berat besinya ini kita jumlah ya. Nah, di sini sudah muncul ya, 410,13 kg. Kita bandingkan di sini tadi ya, kalau kita menghitung manual ya, ini Revit saya tambahkan manual ya, manual Excel. Nah, ini seperti ini dapatnya. Jadi kalau kita hitung dengan cara manual dapatnya di 429,71. Kalau otomatis ya, kita memasukkan formula seperti tadi. Di sini beratnya adalah 410,13. 410,13 ya. Jadi memang di sini ada selisih kurang lebih hitungan maksudnya di bawah ya, bukan di atas. Antara hitungan otomatis maupun manual di sini cukup jauh ya. Jadi nah, seperti ini. Ini ada selisih sekitar 19 kg. Oke, antara yang kita keluarkan secara manual maupun dengan otomatis. Ini kita masih di Revit ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan TRB ya, dengan TRB di sini. Oke, di TRB ini kita cek dulu. Pertama di sini kita pastikan dulu untuk selimutnya ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini selimutnya masih 25 25 25 ya. Ini saya akan ganti 50, 50 dan 50. Oke, kalau sudah ini saya akan calculate set like entity lagi. Oke. Ini berproses. Oke, kita klik lagi lalu view quantity ya. Nah, setelah kita mengganti selimut ya di sini dengan parameter yang sama pada software Revit, beratnya adalah 434,931. Berarti di sini 400 ya, jadinya 434, berapa ya? 931. Oke, 931. Jadi beratnya seperti ini. Oke, ini bisa kita tarik. Ini kemudian ini juga bisa kita bawa ke bawah ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini sudah mulai terlihat ya perbedaannya. Jadi kalau dengan menggunakan TRB ya di sini beratnya adalah 434. Sedangkan kalau menggunakan Revit di sini beratnya secara otomatis adalah 410,13. Nah, di sini kita mulai bisa melihat. Nah, selanjutnya kita tidak hanya melihat dari beratnya, tetapi kita bisa juga melihat sampai pada edit rebarnya ya di sini. Oke, saya klik edit rebarnya, saya klik pondasinya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, oke, untuk panjangnya dalam satu potongan di software TRB itu adalah 8100. Oke, kita coba cek dengan Revit. Nah, di Revit ini untuk bar length-nya, oke,
Di sini 8,03 ya. Nah, ini dalam satuan meter saya akan ganti ke satuan milimeter. Oke, milimeter saya 2 desimal juga. Oke. Nah, kalau di dalam Revit total bar length-nya adalah 8034,81. Di software TRB 8100. Oke. Jadi di sini sudah mulai terlihat perbedaannya ya. Oke. Di sini dapatnya seperti ini. Kalau untuk 8100 itu dapatnya dari lebar maksud saya panjang pile cap-nya 5000 dikali 2 kali selimut, kemudian ditambah 2 kali lebar. Jadi di sini kalau software TRB dia juga menghitung dengan selimut atas dan selimut bawah. Nah, di sini kalau kita lihat di section 1, nah di sini di Revit juga sudah memperhitungkan ya di sini. Jadi kalau saya ukur dari atas ujung besi sampai ke bagian pile cap-nya juga sama. Nah, di sini 50. Jadi secara default ya di sini berat besi yang dihitung oleh Revit dengan otomatis 410. Sedangkan dengan menggunakan software TRB yang tadi yang kita cek di sini dia adalah 434. Nah, di sini sudah mulai ketahuan ya selisihnya seperti apa. Oke, di sini 8250. Kita lihat di software TRB. Oke, di sini 8100 ya. Saya masukkan lagi parameternya di sini 8100. Untuk yang arah memanjang, untuk yang arah melintang 5100. Oke, di sini saya masukkan juga 5100. Nah, perhitungan manual saya ya seperti ini dengan otomatis dikeluarkan oleh TRB ini hanya selisih sedikit ya. Jadi di sini 434931, oke. Ini dikurangi dengan yang ini. Oke, hanya 0,46 kilo. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Revit perbedaannya sampai 19 kilo. Nah, ini key poinnya ya atau poin pentingnya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita menggunakan TRB baik secara manual, di sini saya coba hitung manual, di sini dari software otomatis ya. Nah, dari TRB dengan menggunakan software TRB, otomatisnya adalah 434,93. Sedangkan kalau saya coba dengan manual, ini, oke, maka berat besinya adalah 434,47. Artinya, di dalam satu pile cap, itu selisihnya hanya 0,46 kilo. Ya, ini cukup kecil ya, sangat kecil kalau saya lihat. Berbeda dengan Revit ya. Kalau Revit, hitungan manualnya adalah 429,71. Oke, sedangkan hitungan otomatisnya adalah 410,13. Oke, di sini. Jadi kalau kita melihat perbandingannya ya di sini, teman-teman bisa membandingkan kalau menggunakan Revit secara otomatis dia bisa mendapatkan angka 410,13. Tetapi kalau menggunakan manual 429, ini deviasinya 19 kilo. Kalau saya membandingkan ya, membandingkan antara selisih ini dengan yang bawah ini tentunya sangat jauh ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir di sini saya akan coba perlihatkan juga untuk betonnya ya. Nah, untuk volume beton di sini baik Revit ya, di sini volumenya adalah 17 kubik. Pembuktiannya ini cukup sederhana karena bentuknya simple ya. Ini hitungan manual saya, jadi 5 dikali dengan 2 dikali dengan 1,7. Ini 17 kubik, di sini juga 17 kubik ya, jadi sama di Revit. Kita cek bagaimana dengan software TAS ya di sini. Oke. Nah, di software TAS ini saya save dulu. Saya bisa mengeluarkan volume juga secara otomatis. Tinggal diklik saja di sini, kemudian calculated selected entity. Oke, seperti ini. Klik OK. Nah, di sini saya lihat dulu kuantitinya. Nah, kuantitinya adalah 17 kubik. Jadi secara volume beton, baik untuk software TAS, TRB maupun Excel itu sama ya, maupun juga dengan Revit ya kita bandingkan. Yang berbeda di sini adalah perhitungan pada pembesian. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan TRB? Karena di TRB ini kita bisa mengetrack ya dari mana datangnya panjangnya dan berapa jumlahnya ini langsung otomatis. Kemudian memasukkan tulangannya juga otomatis ya seperti ini. Jadi lebih gampang ya di sini. Berbeda dengan software Revit. Jadi mungkin itu yang bisa saya review untuk 3 software ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti jika ada waktu dan kesempatan saya akan melakukan review yang lebih mendalam lagi tentang 3 software ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.